urusan utang negara dengan negara. Yang di dalam utang piutang itu tentu terjadi urusan riba. Dan kami perlebar lagi, urusannya bukan urusan riba saja, akan tapi segala kejahatan-kejahatan, misalnya tentang adanya prostitusi, legalisasi tempat pelacuran, kemudian izin tentang diadakannya tempat-tempat hiburan yang di dalamnya ada perzinaan, pabrik-pabrik minuman keras dan sebagainya. Itu adalah memang urusan negara. Urusan negara. Pertanyaannya sangat tepat. Apakah kita juga ikut andil dosa? Saya sih nggak setuju. Masa pabrik minuman keras diizinkan atau segala macam bentuk kemaksiatan atau riba tadi? Saya tidak setuju. Apakah saya juga ikut dosa? Maka jawabannya sederhana. Sebelum kita jabarkan lagi, Anda akan ikut mendapatkan dosa jika Anda punya kemampuan untuk merubah lalu Anda tidak merubah. Satu. Kedua, Anda akan ikut mendapatkan dosa kalau Anda ikut andil dalam keberadaan pemerintah seperti itu. Maka ini, Anda ikut bagian. Tapi, kalau Anda mulai dari ingkar Anda ingkar dan keberadaan negara sudah ada seperti itu, bukan syariat Islam yang ditegakkan, akan tapi Anda sudah tahu melihat negara semacam ini. Maka, Anda tidak ikut andil dalam hal ini. Kalau Anda betul tidak ikut andil, maka kemudian Anda sudah berusaha semampu Anda sebagai warga, kapasitas Anda sebagai apa, dan Anda jalankan sebagaimana mestinya. Maka kalau Anda sudah seperti itu, maka Anda tidak ikut dosa dalam hal ini. Tapi akan mendapatkan dosa yang sangat besar jika Anda ikut andil di dalam tidak berjalannya syariat di dalam negara tersebut. Contoh, jika di dalam pemilihan misalnya, pemilihan Pak Bupati atau Gubernur atau Presiden misalnya, Anda tahu bahasanya yang mengerti halal haram urusan riba adalah orang Islam. Yang mengerti tentang haramnya perzinaan adalah juga kaum muslimin, hukum-hukum para ulama. Lah ternyata Anda ikut andil di dalam memilih seorang pemimpin misalnya yang tidak kenal Islam, maka di balik itu semua bakal terjadi kesalahan yang banyak setelah itu. Maka Anda ikut andil karena Anda memilih, padahal memilihnya sekali hanya dapat duit 50.000 misalnya. 50.000 itu adalah tiket neraka. Karena Anda telah memilih orang tersebut, maka orang tersebut setelah terpilih dia akan bisa berbuat apapun, dan karena dia tidak kenal agama Allah, tidak kenal Nabi Muhammad, maka hukum yang diterapkan pun bukan hukum agama Nabi Muhammad. Maka karena Anda ikut andil, ya sampai kapanpun Anda dapat dosa. Makanya ini harus hati-hati dalam urusan memilih pemimpin, memilih DPR, DPR dipilih kan? Dipilih ya? Ini harus hati-hati Anda. Kalau Anda, termasuk Anda yang ikut jadi pejabat misalnya, Anda punya tanggung jawab untuk merubah. Kita ingin bahwasanya bupati, wali kota, gubernur itu adalah yang memang niatnya karena Allah. Apapun bentuknya saya juga harus turun. Saya pengen turun dengan kemuliaan. Pokoknya saya akan membuat perubahan. Biarpun besok dipecat nggak penting. Nah, hebat, membuat perubahan. Dan negara kita hukumnya adalah hukum Pancasila. Ini adalah kesempatan bagi siapapun, negara Pancasila. Di dalamnya adalah bagaimana kita bisa mengusulkan hukum-hukum secara baik dan benar. Artinya kesempatan bagi kita semua. Kalaupun Anda menjadi seorang pejabat DPR misalnya, Anda harus berjuang di situ mati-matian untuk menegakkan syariat Islam. Apalagi Anda misalnya ustadz, lalu jadi DPR, mestinya Anda paling kenceng di dalam menegakkan syariat. Jangan sampai sebuah koran menerbitkan sebuah cerita, dan itu benar, saya menganggap ini banyak benar. Karena ada artis itu kalau jadi DPR, artis kan katanya jelek ya. Tapi ada sebagian artis kalau jadi DPR dia serius membenahi umat ini. Tapi mantan ustadz, ini misal ini mantan ustadz, repot kalau mantan ini. Nggak ada suaranya, sudah nggak tahu di mana suaranya ini. Ini kan problem besar ini.
tanggung jawab di hadapan Allah. Maka Anda boleh besok daftar jadi DPR, Anda pun boleh besok jadi bupati, cuman harus punya prinsip, saya akan jadi bupati sekali aja nggak apa-apa, tapi saya akan rubah, semua keharaman akan saya tutup, biarpun besok saya dipecat nggak penting, biarpun saya besok ditembak mati nggak apa-apa, mati syahid. Keharaman-keharaman, minuman keras, diskotik, segala macam, wah hebat. Karena sebetulnya orang yang biasa masuk diskotik itu, yang biasa disko dan kemudian melakukan keharaman zina itu, gara-gara Anda tegas sebagai seorang pejabat, dia suatu ketika bersyukur karena apa? Menjadi tidak berzina, selamat, tobat, masuk surga, syukur kepada Anda. Sebenarnya kita ingin menyelamatkan mereka, cuman hawa nafsu mereka menjadikan menentang kebenaran yang ditegakkan oleh para pejuang-pejuang itu. Makanya ini, dan itu orang yang misalnya sekarang ada pergolakan, ada berkumpulnya para ulama menginginkan sebuah kemuliaan, itulah orang yang selamat nanti. Kalau seandainya negara ini dipimpin orang-orang nggak bener, maka orang itu yang selamatkan. Dari awal saya nggak mau, ya Allah jangan dihukum saya nggak mau dia jadi pemimpin, tapi saya kalah. Oh, kamu kalah di dunia dijawab oleh Allah, tapi di akhirat kamu menang. Jadi hati-hati Anda memilih RT pun harus mikir, gara-gara RT gedenya gede haram nanti, jadi milih bupati dan seterusnya, harus Anda. Jadi kalau memang Anda ikut andil dalam kepemimpinan orang tersebut yang ngurusi negara atau ngurusi kabupaten itu, maka Anda ikut bagian dosa. Tapi kalau Anda tidak ikut andil dan Anda berusaha untuk menghentikan semampu Anda tidak dosa. Anda harus berusaha semampu Anda, dan Anda harus ingkar terlebih dahulu, baru setelah itu Anda tidak mendapatkan dosa. Riba yang terjadi, lihat, jangan sampai menyerah, sampai katanya, ya biarpun kita tidak mau riba, tetap kita makan debunya riba. Itu aspal semuanya itu juga macam-macam, ada riba, ada sebagainya. Hehe. Kalau memang kita, Nabi kan mengingatkan masalah riba ini, kalau memang kita itu tidak bisa terbebas dari riba, kalau memang kita tidak makan riba, tapi pun kita kena debunya riba, jalan raya yang kita pakai, lampu listrik, semuanya, itu adalah ada urusannya dengan riba dan haram. Kalau memang ini, tapi jangan menyerah berarti kita lulus dengan riba. Bahasa sederhananya, kalau memang saat ini kita susah menghindar dari riba, biarpun kita sudah menghindar dari riba, ternyata jalan raya, ternyata ini ada urusannya dengan riba, maka kami sampaikan, kalau memang Anda menghindar dari riba tidak bisa, biarpun kita sudah menghindar dari riba, kita masih kena debunya riba, maka dari itu jangan Anda ngumpulin debu riba, selesai. Jangan bikin pabrik debu. Lalu ngalah, sudah terlanjur, negara sudah begini, mau apa lagi? Enggak berusaha itu. Anda harus berusaha untuk menghindar dari riba. Tapi tetap jalan yang kita pakai juga ada ribanya dan sebagainya. Nah, kalau memang jalannya saja sudah begitu, jangan riba kau masukkan ke rumahmu, jangan masukkan ke mulutmu. Di jalan sudah ada, terlalu banyak kita ketidakbaikan. Sudah begitu mau kita masukkan ke rumah kita. Mana iman kita? Jadi tetap kita berusaha, jangan sampai gara-gara keadaan negara semacam itu putus asa. Pun negara juga semikian kok. Wah, asuransi Islami apa? Nanti asuransi di atasnya juga nggak Islami lagi. Lah itu urusan Pak Presiden, makanya berat jadi presiden. Kalau kita sudah berusaha mengislamkan program dari kecil, kalau di atas di ujungnya sana kita nggak mampu, kalau yang tidak mampu Allah tidak akan menghukum kita. Tapi selagi masih bisa kita islamkan di rumah kita. Bahasa sederhananya gini, islamkan undang-undang di dalam rumahmu sendiri dulu. Jangan sok menyeru negara Islam di rumahmu itu yang presidennya kamu, wakilnya istrimu, menterinya anak-anakmu. Kamu bisa enggak negakkan syariat di dalam rumahmu? Jangan sok bicara tentang negara Islam, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Mau ngapain? Rumahmu itu loh presidennya kamu. Enggak usah repot ngurusi presiden. Di rumahmu presidennya dirimu sendiri, pemimpinnya adalah kamu. Anda pemimpin di dalam rumahmu. Bisa tegak tidak syariat Islam? Itu dulu. Baru setelah itu kelas KRT deh. Yuk kelas ini. Jadi berusaha, tidak boleh terhenti, maka itu menjadikan kita selamat dan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.